Pimpinan, saya ada satu lagi yang penting kita sampaikan kepada kita semua. Pertama-tama, dengan sangat berat waktu perdebatan kita di KUHAP adalah soal penundaan penuntutan. Saya mengikuti betul perkembangan Rakernas Kejaksaan 2026 barusan saja berlalu. Salah satu pokja dalam Rakernas Kejaksaan itu membahas strategi penuntutan dalam upaya optimalisasi PNBP, yang salah satunya dengan memanfaatkan model DPA, Deferred Prosecution Agreement itu. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah Kejaksaan sudah mulai merancang dan menyusun peraturan teknis secara limitatif menentukan kategori tindak pidana korporasi yang dapat dikenakan DPA itu? Mengingat spektrum kejahatan korporasi luas sekali, apakah ada rencana membuat positif list delik yang dapat dikenakan DPA ataukah negatif list? Ini menurut saya menjadi PR besar yang jangan lagi yang sekarang itulah. Inilah dia poinnya, supaya PNBP kita optimalisasikan. Nah, tentu pertanyaan berikut adalah, apa ada transparansi? Kita bisa belajar bagus dari Inggris. Setiap DPA-nya melewati judicial approval yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan dalam catatan pengadilan. Berani nggak kita umumkan ini, Pak Asep, agar semua tahu bahwa kita sedang masuk DPA? Jadi semua ngikuti. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Jaksa Agung, tema rapat kali ini nanti berkaitan tentang evaluasi kinerja Kejagung di 2025 dan rencana kerja di 2026. Pimpinan, saya ada satu lagi yang penting kita sampaikan kepada kita semua. Pertama-tama, dengan sangat berat waktu perdebatan kita di KUHAP adalah soal penundaan penuntutan. Perkembangan dunia memungkinkan itu harus kita adopt dan kemudian masuklah di KUHAP kita. Tentu ini berkaitan juga dengan teman-teman di sini. Saya mengikuti betul perkembangan Rakernas Kejaksaan 2026 barusan saja berlalu. Salah satu pokja dalam Rakernas Kejaksaan itu membahas strategi penuntutan dalam upaya optimalisasi PNBP. Dan itu waktu itu pikiran kita memang. Yang salah satunya dengan memanfaatkan model DPA, Deferred Prosecution Agreement itu. Ya. Oleh karena itu saya tertarik sekali nih menanyakan untuk perkembangannya. Karena ini bagus sekali untuk menambah PNBP kita tadi tanpa harus berlarut-larut, dan kita belajar waktu itu pengalaman Amerika, pengalaman Inggris. Ya, Pak Asep waktu itu dengan sangat bagus kita diskusikan. Pertanyaan tentang kriteria dulu lah. Ini udah ada KUHAP-nya, gimana nanti menjalankan ini? Saya akan kasih contoh menjadi pelajaran untuk kita mengantisipasi ini. Saya harap nanti Kejaksaan sudah siap betul. Pasal 328 KUHAP baru mengatur DPA hanya dapat diterapkan pada tindak pidana oleh korporasi. Namun KUHAP tidak mengatur mengenai limitasi, karena kita beri kesempatan ke teman-teman, silakanlah nanti bikin detailnya, karena kalau kita buat langsung detail, mati nih pasal. Maka dibuka dia, mengenai limitasi jenis dan delik dapat dikenakan DPA, kita serahkan. Saya yakin Rakernas itu bahas itu. Pertanyaannya adalah, apakah Kejaksaan sudah mulai merancang dan menyusun peraturan teknis secara limitatif menentukan kategori tindak pidana korporasi yang dapat dikenakan DPA itu? Mengingat spektrum kejahatan korporasi luas sekali. Ini tadi Pak Suding, terima kasih diingatkan selalu. Kami merasa terbela karena kami sedang berlangsungkawa karena bencana alam, karena lingkungan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh di Sumatera. Apa itu pencemaran lingkungan? Makasih nih teman-teman sudah masuk ini. Besar sekali. Korupsi korporasi, pelanggaran sektor keuangan hingga tindak pidana perpajakan. Tanpa kriteria yang tegas, kita berpotensi menghadapi inkonsistensi penerapan di tingkat kejaksaan negeri dan tinggi. Saya khawatirnya di situ. Apakah ada rencana membuat, ini pertanyaan saya nih, di pikiran saya nih. Apakah ada rencana membuat positif list delik yang dapat dikenakan DPA ataukah negatif list? Ini positif, ini negatif, terbuka dan tertutup, yang mengecualikan kejahatan tertentu, misalnya kejahatan HAM berat oleh korporasi, kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana dengan korban jiwa massal. Ini PR kita di KUHAP kita waktu itu kita bahas, cukup kita perkenalkan itu. Selanjutnya
kita teruskan. Nah, pertanyaan kedua adalah mitigasi penyalahgunaan dan akuntabilitas struktural. Saya menitipkan ini justru teman-teman di Datun ini menurut saya menjadi PR besar yang jangan lagi yang sekarang itulah. Inilah dia poinnya, supaya PNBP kita optimalisasikan. Salah satu kritik terberat terhadap DPA di Amerika Serikat adalah potensi penyalahgunaan diskresi jaksa, yang dalam literatur disebut sebagai prosecutorial overreach, kelewatan dia, offside dia, kadang-kadang juga diving. Karena dalam sistem DPA, jaksa memiliki kewenangan luar biasa sebagai dominitis litis, yang itu kita berikan kepada teman-teman. Apa mekanisme pengawasan internal dan eksternalnya kepada kita? Khusus pasal 328 ayat 4 yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menerima atau menolak permohonan DPA berdasarkan rumusan yang kita sepakati cuma 3 aja. Pertimbangan keadilan, korban, dan kepatuhan. 3 saja. Tapi bagaimana menjalankan itu silahkan, karena itu konsep open ended. Silahkan gitu. Nah, bagaimana memastikan tidak terjadi intervensi, ini pertanyaan Bang Beni, saya teruskan ini, dan independensi jaksa dalam memutuskan DPA itu. Nah, tentu pertanyaan berikut adalah apa ada transparansi? Kita bisa belajar bagus dari Inggris yang DPA-nya, setiap DPA-nya melewati judicial approval yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan dalam catatan pengadilan. Berani nggak kita umumkan ini Pak Asep, agar semua tahu bahwa kita sedang masuk DPA, jadi semua ngikuti. Sementara di Amerika Serikat kita belajar minimnya transparansi DPA telah memicu banyak kritik. Jadi 2 kutub ini yang menjadi pelajaran Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pertanyaan kita adalah apakah kejaksaan sudah harus segera memberikan laporan publik berkala mengenai penerapan DPA ini? Saya mendukung betul DPA ini dalam rangka kita tadi yang kita jelaskan itu. Berapa jumlahnya, tingkat persetujuannya, jenis deliknya, nilai restitusinya yang dipulihkan, alasan penolakan, dan seterusnya. Saya ingin memberi contoh yang menarik ini dan mohon izin pimpinan. Inggris sejak menerapkan DPA tahun 2014 mereka sudah membuat 12 DPA dengan perusahaan besar termasuk perusahaan pesawat Airbus dan Rolls-Royce. Nilai jutaan pound sterling. Saya tertarik DPA. Masa DPA urusannya 10 juta? Saya kira sudah di atas itu. Namun ada masalah besar yang tidak dibicarakan banyak orang. Apa itu? Hampir semua upaya menuntut individu tadi, baik pegawai pimpinan korporasi yang sebenarnya melakukan tindak pidana, malah gagal. Ternyata lama sekali kerjanya, 6 tahun. Ternyata nggak selesai juga. Sampai akhirnya pengalaman itu menjadi menarik perhatian kita. Saya hanya ingin mengingatkan ini agar 2026 ini 2 Januari kemarin sudah jalan ini di DPA. Agar publik juga bisa mendapatkan seperti tadi Bang Beni sampaikan, jangan RJ itu menjadi yang kuat menggunakannya sebagai cara menghindar, sedangkan yang lemah tak juga kunjung tercapai. Nah, jadi pimpinan, dari sini saya ingin memberitahukan bahwa Pitsus kita ini menyelamatkan juga menyiapkan satu konsep besar untuk poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi, dan karena itu saya berharap kejaksaan ke depan 2026 ini apa yang saya sampaikan tadi menjadi poin-poin penting untuk dijawab dan dijelaskan agar semuanya berlangsung baik dan benar. Terima kasih pimpinan. Salah satu tadi disampaikan oleh Pak Hinca, ini perjuangan kami Pak, perjuangan kita tentang DPA itu Pak, 2019 ingat saya. Jadi kami tentu tidak ingin menyanyiakan peluang ini, kepercayaan daripada Bapak Ibu Komisi 3, dan kami sedang menyusun Pak, menyusun peraturan turunannya Pak. Di dalam rapat-rapat di tim 12, ya, kebetulan kami di tim 12 Makajapol, itu sepakat bahwa kita mengadut Inggris Pak Hinca. Jadi kita tidak Amerika, kita mengadut Inggris. Pertimbangannya penting akuntabilitas dan transparansi. Jadi ada kontrol dari hakim. Maka kemudian kami juga sudah beberapa kali ke Mahkamah Agung, ke Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pindada untuk meneruskan aturan pelaksanaannya, Pak. Yang ketiga, kaitan dengan KUHP. Memang kalau KUHP kami percaya diri, Pak. Waktunya panjang, 3 tahun, ada sosialisasi, ada bintek dan sebagainya. KUHP ini sangat pendek, Pak. Jadi 18 November disahkan, kemudian 2 Januari diberlakukan.
Maka kami sekarang ini sedang menyusun aturan-aturan juknis Pak, yang sifatnya mungkin parsial. Karena menunggu pedoman yang terinci, yang itu harus membutuhkan cukup waktu, dan kami juga sudah melakukan beberapa bintek. Alhamdulillah Pak, dekat KUHP yang baru ini, beberapa perkara-perkara yang diamanatkan oleh KUHP yang baru sudah dilaksanakan. Termasuk penanganan perkara bencana alam Pak, di Sumatera Utara, kemudian Aceh dan Sumbar. Mulai pola koordinasi dengan penyidik, ada tadi pagi kami mendapatkan lagi 5 SPDP baru Pak, untuk penanganan perkara yang bencana itu, dengan menggunakan KUHP yang baru.